Gue antara hobi menjadi seorang pejabat politik atau hobi di seni, gue lebih hobi seni. Kenapa? Pertama, gue suka nyanyi, gue bikin single album kan aja kan. Yang kedua, gue tuh punya impian pingin menjadi seorang director. Ketemu lagi di Okan Chorus Channel. Waduh, hari ini gue berkesempatan ketemu sama sahabat gue dari dulu banget, dari masih urak-urakan lah pokoknya, sampai sama-sama sukses. Gue juga senang banget dia jadi orang sukses sekarang. Siang ini gue lagi bersama Brother Gary Hukumun. Waduh, apa brother? Puji Tuhan, Ini luar biasa nih Gary ini. Aduh, dari dulu banget kita, dari zaman apa ya, zaman zaman belum masih di pinggir jalan loh ya. orang kita ya, bareng-bareng banget ya. Sekarang lu sukses banget, gue seneng banget. Gue monitor sampai ya, kan gue ada grup di WA. Ada grup temen-temen polisi, temen-temen angkatan apa. Minggu lalu gue kaget. Minggu lalu tiba-tiba di grup itu ada yang share, lu kan sering ada motivasi tuh, motivasi ini, anu si Bro Gary nih, yang sharing general bro, polisi, yang share general. Wih, nyampe juga di grup ini kan, luar biasa brother gua. Tapi kan gua sudah baca, karena kan di grup itu kan, di grup kita gitu. Brother, gua kemarin berpikir, aduh kayaknya enak banget nih kalau lu ceritain bro, dari nol bisa sampai lu sekarang ini. Gua rasa sih perjuangan lu nggak akan semudah itu ya. Ya memang gua ngerasain brother. Jadi banyak orang yang menjadi motivator based on belajar. Kalau gua based on pengalaman belajar. Oh, pengalaman ya. Iya. Jadi gua memang mungkin orang kalau kenal gua si Gary paling pikirnya mereka ini dia kayaknya orang mungkin lahir besar di Jakarta. Gua tuh lahir di satu tempat pulau yang mungkin mobilnya pada waktu gua lahir itu baru cuma 5 atau sampai 10. Dan sekarang pun nggak lebih baik gitu daerah gua. Daerah gua tuh di K. Kepulauan K itu kan kalau dari Maluku, dari Ambon, nyebrang lagi di ibu kota Tual, menyeberang lagi dengan kapal atau kalau kan dengan speedboat sejam lagi baru dapat daerah gua. Jadi daerah gua tuh kayak kalau kita nonton film King Kong dulu mau datang ke satu pulau sendiri, kayak gitu. Jadi benar-benar memang sangat jauh. Gue tahu, karena gue pernah kesana. Iya benar. Oh iya benar. Kita kan kesana 5 tahun lalu kalau nggak salah. Iya biasa itu. Udah tahu juga kan. Itu belum sampai daerah gua. Oh belum sampai. Itu masih menyeberang lagi 1 jam baru nyampe. Sebelumnya zaman gua masih sekolah SD gitu, kita mesti naik kapal kayu 2,5 jam baru nyampe, 2 jam 2,5 jam mati gitu. Yes. Dan nggak ada sinyal. Jadi sinyal handphone itu pas gua pulang, gua kuliah 2000 SMA kuliah gua di Surabaya bro. Kuliah passion gua politik, hukum sama bokap. Jangan banyak musuhnya kayak gitu. Oh nggak boleh, nggak boleh. Nah gua bingung mau kuliah apaan gua nih. Ada yang nawarin dia. Perhotelan aja ya. Kenapa perhotelan? Perhotelan tuh banyak prakteknya, cuma gitu ya kan? Iya. Oke, gue pengen ngambil perhotelan. Masuklah gue di perhotelan di Petra. Nyampe di sana, gue pikir enak kan praktek. Waduh banyak aturan tuh brother. Bajunya harus baju seragam, kayak SMA lagi. Rapinya boleh kontrol. Bener. Dasi, malah lebih parah dari SMA kan? Tapi itu lah, oke lah. Gue coba cari feel-nya dapet. Bahasa, banyak bahasa di dalam dan gue suka bahasa kan, Inggris, Mandarin, berapa bahasa tuh. Terus bisa praktek di luar negeri. Oh kayaknya enak banget tuh ya. Gue juga suka yang diaspora, suka gue. Udahlah,
lulus kuliah, pikiran gua gimana gua kembangin ibu gua di hotel itu kan. Liburannya pulang ke K, sampai di sana ada pemilihan DPR lagi nyari-nyari orang waktu itu. Capek. Jadi Ikut salah satu saudara nggak ada apa-apa, susah. makanya. Iya. Jadi om gua tuh, ayo guys kamu nyalon gitu di daerah kan. 2008 tuh saya dulu. Nyalon nomor 7 dapat dari wakil ketua DPRD di sana. Waduh. Nah itu semua kehidupan gua berubah total. Bubar jalan itu ya? Waduh, berubah total ilmu perhotelan gua, masak, nyuci kloset, apa? Lupa ada hilang semua ya? Hilang semua. Iya, iya. Padahal gua dulu cukup hobi masak juga, gua bikin pastry gua. Pastry gua suka kalau masakan apa produk yang main course gua nggak suka, tapi kalau pastry bikin kue suka gua. Oke. Dah, saya cerita di DPR. Nah, selama di DPR itu gua belajar pertama bagaimana bisa beradaptasi dengan orang tua. Gua usia 23 berarti. Jadi seorang wakil ketua DPRD dan teman-teman gua tuh usia 50-60 semua. Yang pertama yang gua dapat orang nggak respect sama gua. Ini Ya, anak pasti siapa lah. sih dia kan? Lagi ngusan gitu kan? Lagi ngusan. Iya, Tahun benar. 2009 belum banyak anak muda yang mau nyalon. Anak-anak banyak yang jadi DPR di 2014 anak muda, tapi 2009 belum ada. Nah dari situ gua belajar adaptasi. Di situ gua belajar juga bahwa rupanya kita butuh motivasi kan. Perjalanan hidup gua jalan terus, 2013 gua nyalon kepala daerah. Menang tapi kalah gitu kan. Jadi gua bisa menang jadi kalah. Gak apa-apa, gua berhenti semua. Terus akhirnya gua merasa bahwa apa yang menjadi pengalaman gua waktu di DPR itu, gua pingin bikin menjadi sebuah sesuatu yang bisa diingat terus. Udah mulai bikin tuh tulisan-tulisan, foto sama tulisan-tulisan. Kadang jebaknya orang juga sih, pokoknya gue pasang foto gue dan feeling gue adalah kalau gue happy sama hobi gue ini pasti jadi gitu. Cerita-cerita gue sempat ke New Zealand, ke waktu Bang Nandoi di sana jadi dubes, gue ke Cina, om gue dubes di Cina, gue banyak dapat hal baru gitu. Tapi gak semua hal yang baru gue dapat, yang lama yang bertahan cuma satu, memotivasi gitu. Motivasi. Ya, gue waktu kuliah SMA juga tinggal di Jakarta, di Surabaya juga susah banget, bokap bukan gak ada duit, ada sebetulnya. Cuman gue dipaksain harus lu hidup susah gitu. Lu harus mandiri gimana caranya lu bertahan gitu kan. Gue masih ingat bro, tahun waktu gue kuliah, SMA itu gue cuma dikasih uang 10.000. Itu untuk jajan, untuk ngisi bensin, untuk ngisi pulsa tahun 99 2000 tuh. 10.000 tuh bertahan. Jadi gue belajar bagaimana takut. Karena perasaan takut itu akan membentengi kita untuk berbuat hal yang negatif. Kalau kita nggak punya rasa takut bahaya tuh. Mau tengkar-tengkar, mau diajak ke diskotik, ajar obat ajar. Nah perasaan takut gua tuh kenapa? Karena aduh ini kalau habis duit gua gimana nih? Makan apa nih gua? Nah itu yang membuat gua selalu aware. Jadi dalam melakukan apapun gua selalu ada rasa takut. Tapi gua pikir tetap jalan, walaupun takut gua bawa supaya mengatasi gua jangan sampai kemudian. Singkat cerita, gua kemarin bokap meninggal ya, gua sempat down karena bokap bagi gua pikir lu kurang lebih bisa merasa sama lah kalau gua. Waktu gua ada bokap, kayaknya kalau ketemu sama orang gede gitu, foto, jadi kamu tuh senang banget tuh. Pastilah. Saya sama ini, sama gitu. Pas dia meninggal, gua benar-benar nggak mencurat lagi. Teman-teman yang buat untuk ngebanggain itu udah nggak ada. Gua sempat emang drop di saat yang bersamaan, cuma sebulan sebelum gua pemilihan DPR RI. Jadi benar gua habis total, perusahaan gua juga habis, pokoknya gua benar habis. Terus gua mutusin, oke lah gua pengen pindah Jakarta. Di Jakarta juga sama, berarti gak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba gitu. Gua cuma mikir, gua punya pengalaman di politik dan motivasi itu. Nah, mulailah gua bikin video-video gua tujuannya cuma satu dong. Bagaimana memberikan semangat buat orang-orang yang memang ngalamin sama kayak gua gitu. Pas waktu udah nggak tahu mau jalan hidupnya gimana. Sebetulnya secara lebih spesifik, keluarga gue juga bukan keluarga yang benar harmonis gitu. Dari bokap nyokap dan banyak hal yang membuat sebetulnya kalau secara psikologi nggak semua orang yang gue rasa bisa ngelewatin fase seperti gue apa kayak saudara gue. Tapi gue ngelewatin berarti. Dari situ gue tahu bahwa ini yang gue ngomong, video-video ini pedang bermata dua. Dia benar buat orang yang membutuhkan, tapi nggak jaga gue juga. Betul. Ya kan? Lu jangan sampai menyerah, Ger.
Lu ngomongin orang nggak menyerah, masalah lu menyerah itu kayak gitu. Jadi selalu sampai sekarang. Jadi video yang gue bikin sama sekali bukan sedangkan gue mau komersil. Video gue tuh nggak ada sama sekali pendapatan dari video itu nggak ada. Itu video gue bikin pure gue sendiri yang bikin, yang nge-tag gue sendiri, yang edit gue sendiri, yang nulis kata-kata gue sendiri, dan gue bisa ngabisin waktu 2 jam untuk satu video. Dan gue hobi, gue bikin di apartemen. Kalau lagi nganggur, pas kebetulan di apartemen gue kayaknya kok hening banget, istri anak kadang di Surabaya, udah gue pas lagi nganggur gue bikin, gue baca-baca, kadang ada video-video orang atau ada tulisan orang yang memang selama ini cuma berupa tulisan. Kan jarang orang baca kalau panjangan tuh, tapi kalau dibuat menjadi singkat dan 1-2 menit seperti itu. Nah itu orang pada ini, nah ya puji Tuhan lah, rupanya video gue tuh mulai dari tahun kemarin, tiba-tiba teman gue dubes di Eropa kaget, dia ngirim ke gue, kok bisa ada video lo gitu kan. Ada teman-teman DPRI yang di luar juga gitu, di Amerika keluarga ngirim. Sama kan, gue juga gitu kan, tiba-tiba ada si Gary di sini, mantap juga. Jujur aja bro, gue sampai sekarang masih belum merasa diri sebagai seorang motivator. Tapi bagi banyak orang yang ngeliat gue, pasti mikirnya nih, ih sekarang motivator dia nih, kadang ban juga brother. Sama kayak lo sebagai public figure ya. Apalagi gue bicara tentang kebaikan, ya semakin membuat gue takut untuk bikin sampai salah loh. Karena gue bukan normal juga, gue bukan orang yang suci banget, tapi dari video-video itu membuat gue untuk lu harus lebih jaga sikap lah. Lu yang dulu suka emosi berantem apa, ya udah hilangin gitu. Dan itu ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, banyak pejabat juga boleh suka sama video-video itu, share gitu. Oke, gue mau tanya bro, dalam kehidupan lu ini, momen yang paling membuat lu jatuh itu momen apa sih? Satu momen aja deh. Kegagalan kah atau apakah yang paling lu nggak pernah lupa dalam proses lu hidup ini? Dari gue mengalami beberapa kali kegagalan, pilkada gue 2013 kalah, terus 2019 gue di DPR juga kalah. Nggak jadi, sebetulnya banyak, tapi yang membuat gue drop dan betul gue merasa baru sadar, oh dia seperti ini. Itu waktu bokap gue meninggal. Gue yakin lu ngerasain juga. Bokap gue tuh gue sama dia tuh lebih kayak teman gitu. Jadi dulu nggak, waktu masih SMA sampai kuliah sampai pas awal-awal mau jadi di DPRD itu, dia masih nge-treat gue as anak gitu, jadi marahin apa gitu. Tapi pasca gue di DPR terus perjalanan selama berapa tahun itu, dia malah mulai terbuka masalah dia curhat. Gue baru tahu bahwa tapi gue berpikir dia kan masih muda tuh, 50 lebih, udahlah masih ada waktu buat kita nyenengin dia pada waktu di masa itu, tanpa gue tahu kalau dia bakalan pergi gitu kan. Di politik ini salah satu yang dia membuat gue benar-benar pingin tetap di politik sampai sekarang, itu gara-gara dia gitu. Dia bangga banget tuh kalau bisa. Iyalah, anak gue keren nih, tiba-tiba anak gue di DPR gitu kan, seneng banget tuh ya. Iya. Pas zaman kemarin, waktu gue masih di partai yang lama, kalau ketemu sama ketumnya, sama orang-orang itu dia bangga gitu kan. Tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba bayangin brother sakit, masuk rumah sakit, dan malamnya dokter manggil gue khusus berdua, terus ngomongin jam 10 malam. Gue inget tuh, ayah kamu tinggal 4 bulan lagi umurnya, apa kita enggak? Itu benar-benar gue nyetir mobil tuh berapa? 4-5 itu gue muter-muter nggak tahu mau kemana. Gue mau balik ke rumah sakit ngomong bokap juga gimana ngomongnya gitu. Dan gue orang yang pertama kali dikasih tahu dokter kan. Ya itu benar-benar momen yang itu baru gue sadar loh, ini dunia kontan. Lu bokap lu yang lu lihat sehat-sehat tiba-tiba harus mesti pergi. Itu nggak, sosiologi nggak semua orang bisa. Gue ngerasain gitu. Nah itu gue ngalamin. Yang dulu keluarga kok harmonis banget, gue punya saudara, punya bokap, punya nyokap, tiba-tiba langsung berubah total dalam waktu yang sangat singkat. Itu amazing sih. Mungkin banyak yang lebih parah ya. Tapi bagi gue itu paling berat brother. Itu berat. Kalau kesuksesan yang paling lu anggap paling oke nih, perjuangan gue, pengorbanan gue, dan terjadi apa nih yang paling sukses dalam hidup lu? Sebetulnya gue puji Tuhan juga ya. Kenapa banyak sekali hal-hal yang dulu waktu kecil
keinginan gue terpenuhi. Misalnya dulu waktu kecil suka nonton film kungfu tuh, ada satu film judulnya tuh Pedang Gunung Naga, Oliento. Nah itu tuh si Tio Bukinya tuh kan masih muda udah jadi ketua partai. Gue kecil tuh saya ada ketua partai kan. Jadi gue ketua partai beneran waktu di daerah kan, usia baru 24, 25 jadi ketua partai. Itu banyak hal yang gue bisa mampu menjangkau dari yang cuman berharap. Pernah juga tuh bermimpi gue harus menjadi seorang pembicara di Indonesia Girls Club. Itu kan membuktikan bahwa lu udah jadi politisi kalau lu udah masuk situ. Gue kesampaian juga, bro. Nah, tapi di antara semua itu, gue anggap semua tuh maksimal, tapi ada yang lebih maksimal lagi dari semua itu adalah gue mampu membuat partai baru bersama-sama dengan sahabat gue. Waktu itu Pak Sek sekarang menjadi ketua umum partai baru dan gue wakil ketua umum di situ. Bagi gue itu pencapaian yang luar biasa. Kita nggak bicara tentang uang, nggak ada uang di sini. Kita nggak bicara tentang materi, tapi kita bicara tentang bagaimana sesuatu yang impossible kita merubah dia menjadi possible. Kita anak dari daerah juga kampung, satu dari Maluku, satu dari Bali, orang yang sebetulnya kita juga minoritas, kita juga bukan orang yang mungkin Pak Pasik sudah dikenal ya. Tapi yang gua lihat bagaimana di tempat ini diskusi kita berdua untuk ayo kita membuat sesuatu yang betul-betul sejarah itu kan. Dan ya puji Tuhan hari ini sudah resmi terdaftar berbadan hukum di negara, diakui negara dan bahkan sudah seluruh Indonesia. Dalam waktu cuma 3,5 bulan. Ini kan hal yang luar biasa karena banyak orang punya duit tapi belum tentu bisa mengimplementasikan itu menjadi seperti ini. Target ke depan, planning bro, apa yang mau bro capai itu apa? Gue sebetulnya dari dulu berharap itu cuma ingin bermanfaat bagi orang. Kalau dulu nanya hobi, gue antara hobi menjadi seorang pejabat politik atau hobi di seni, gue lebih hobi seni. Kenapa? Pertama, gue suka nyanyi, gue bikin single album kan ada kan. Yang kedua, gue tuh punya impian pingin menjadi seorang director film. Gue pingin buat film yang dimana mengangkat kisah seperti Majapahit, pokoknya kisah Indonesia. Tetapi dia harus yang kolosalnya tuh seperti kita nonton 300 gitu. Jadi saya pingin suatu saat kolaborasi dengan satu PH yang dari Hollywood, tapi kita mengangkat tentang sejarah Indonesia. Itu impian gua sebetulnya, itu hobi gua. Tapi kalau untuk pekerjaan, harapan gua bahwa lewat partai yang sekarang udah ada, suatu saat gua bisa bikin banyak hal yang baru gitu. Yang gua lihat sekarang memang dengan pemerintahan yang sekarang sudah banyak bangunan bagus itu, tapi tidak semua terjangkau juga, masih banyak, terutama daerah timur ya. Daerah timur tuh sangat tertinggal. Jadi walaupun memang sekarang puji Tuhan ya si presiden kita Pak Jokowi banyak membangun daerah Papua, Maluku kayaknya juga sudah mulai ada perubahan. Tapi gue pengen bermanfaat untuk banyak orang. Jadi pada waktu gue menjadi seorang nanti harus ada manfaat buat banyak orang, karena itu yang membuat secara kenyamanan kita ada itu puas. Bro kan sering kasih motivator. Tolong dong satu yang motivator ke teman-teman. Satu apa motivator hidup, semangat hidup aja ya supaya lebih semangat, lebih bisa menjalankan hidup ini yang so complicated, yang lagi masa-masa pandemi COVID ini membuat orang-orang banyak yang mungkin menyerah. Mungkin banyak yang kehilangan arah, ya kan? Dan dia juga nggak tahu harus gimana. Mungkin bro bisa kasih sedikit motivasi ke teman-teman supaya lebih semangat. Jadi buat teman-teman semua, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa apabila Anda hari ini dalam posisi down karena COVID, Anda harus percaya bahwa bukan cuma Anda sendiri yang mengalami itu, banyak orang yang mengalami itu. Seseorang itu diuji sejauh mana kemampuan kita dalam bertahan, itu sudah ada takaran sama yang di atas. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan satu ujian lebih dari apa yang menjadi kemampuan kita. Bagaimana kita menghadapi itu tergantung dua hal. Yang pertama, iman yang ada harus kita pakai. Yang kedua, tentu kita harus do something, berbuat sesuatu. Jangan juga diam, jangan nyerah, karena berdoa tanpa berusaha juga salah. Berusaha tanpa berdoa juga salah. Jadi kita boleh berdoa, tapi kalau tidak berusaha berarti sama aja nggak mungkin bisa.
inti cari kehidupan adalah bersosialisasi dengan orang lain. Makanya tambahlah teman sebanyak mungkin. Nanti kita saring mana yang memang bermanfaat, mana yang tidak. Yang tidak bermanfaat pun tak berteman, tapi jangan kita terjangkau, jangan kita terjangkit hal yang jelek di mereka. Sementara yang bermanfaat, kita harus membuat sesuatu yang baik dengan mereka hubungannya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu suatu saat mungkin ada salah satu di antara mereka ini yang akan menjadi jalan hidup kita. Mungkin sekarang dia bawa kita, mungkin sekarang dia cuma orang-orang ya disuruh-suruh. Tapi percayalah, nasib manusia itu Tuhan sekali ngubah, tek, selesai. Ya. Itu jangan pernah beda-bedakan orang. Dalam porsi tertentu boleh, dalam porsi protokol boleh kita bedakan, tapi dalam porsi sebagai seorang manusia kita harus memberi semua manusia sama, karena kita nggak tahu mana di antara mereka itu merupakan jalan hidup kita. Luar biasa. Jadi Bubun, thank you. Udah bincang-bincang masalah bagaimana menjadi sukses, perjalanan hidup. Mudah-mudahan lewat konten ini teman-teman yang nonton bisa lebih semangat. Karena kita pun seperti ini juga, dulunya juga kita berdarah-darah ya, ngerangkak-ngerangkak, gagal, dibohongin orang, ya kan, bolak-balik. Sekarang pun kita masih terus berusaha yang terbaik, ya kan. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti kita ketemu di acara konten selanjutnya. Tapi sebelum kita menutup ini, enaknya kita minum kopi, white coffee. Ya, kopi ini. Enak banget. Enak banget ya. Light, dia nggak berat ya. Orang yang nggak bisa minum berat, tetap masih bisa nyaman dengan Kopi ya, luar biasa. Oke, stay safe, stay positif, dan terus berbuat baik. Oke, dadah.